되잖아요. 이건 아니에요. 나중에 언니 얼굴 어떻게 봐. Hai guys, film ini menceritakan seorang pria dengan tunangannya yang tiba-tiba menghilang. Namun sebenarnya dia terjebak di dalam sebuah ruangan rahasia dan melihat perselingkuhan yang dilakukan tunangan dan sahabatnya. Yuk check it out. Di awal film terlihat video seorang wanita cantik yang bernama Suyun. Dirinya mengatakan bahwa dia pergi ke luar negeri dan tidak bisa menikah dengannya. Video itu dilihat oleh tunangannya yang bernama Sung Jin dan dia pun pergi meninggalkan kamar. Terlihat Sung Jin sedang latihan orkestra. Dia adalah seorang konduktor terkenal dan berbakat. Setelah itu dia menemui seseorang dan diketahui bahwa Suyun adalah pemain cello dalam orkestra Sung Jin. Karena dia sedang keluar negeri, maka harus mencari pemain cello baru untuk menggantikannya. Lalu pimpinan menyarankan pengganti Suyun dan dia langsung menemuinya dan dia bernama Miju. Saat itu Sung Jin tidak langsung menerimanya, namun esoknya dia pergi menemui Miju dan menerima dirinya. Di parkiran dia bertemu dengan Miju karena mobilnya rusak. Sung Jin mengantarnya dan mengajaknya untuk makan malam. Di tengah obrolan, hujan pun turun dan dia pun bertanya tentang kepergiannya Suyun, tapi dia tidak mau membahasnya. Lalu dia bercerita bahwa dia adalah anak yatim piatu karena orang tuanya kecelakaan. Di perjalanan pulang, Sung Jin tiba-tiba teringat momen saat Miju latihan dan dia pun terpesona olehnya. Dan dia juga mengajaknya untuk minum lagi di tempatnya. Di tengah percakapan, tiba-tiba Sung Jin memegang tangannya dan menciumnya. Dan akhirnya hubungan oh mama, oh papa pun dimulai. 나중에 언니 얼굴 어떻게 봐. Esoknya Miju mengirimkan pesan bahwa kejadian tadi malam adalah sebuah kesalahan. Malamnya Sung Jin menghubunginya tanpa sepatah kata pun dia bermain piano. Dia pun langsung datang ke tempat Sung Jin dan mereka adu gabrut lagi di kamar Sung Jin. Olah katanya kesalahan tapi kok diulang lagi sih. Setelah itu Miju pun sedang mandi, namun secara tiba-tiba dia berteriak. 3 bulan yang lalu terlihat Suyun dan Sung Jin baru tiba di bandara. Dan ternyata di sana juga ada Miju dan kedatangannya untuk menyerahkan sebuah kunci. Mereka ngobrol seperti sedang membahas suatu ruangan. Saat Sung Jin tiba, dia pergi begitu saja seperti tidak mengenal Miju. Akhirnya mereka tiba di rumah baru mereka dan itu rumah bekas gurunya Suyun. Lalu pesta untuk rumah baru tiba. Setelah pesta selesai mereka berdua beristirahat. Esoknya mereka latihan, setelah itu dia berbicara dengan pimpinan dan saat itu dia melihat Sung Jin yang sedang berbicara dengan wanita lain. Dia terlihat gembira dan tersenyum, padahal dengan dirinya tidak pernah seperti itu. Di rumah dia pun bertanya apa yang kamu bicarakan dengan pemain biola tadi. Dia pun menjawab dengan datar. Suyun bertanya kenapa kamu bersikap baik kepada orang lain dan dingin kepadanya. Mungkin dia jualan SK. Mereka pun berdebat dan Sung Jin bilang bahwa dia diperlakukan seperti boneka oleh Suyun. 하나 얘기 좀 할까? 뭔데? 날 왜 이렇게 창피하게 만들어? 누가? 내가? 꼭 그렇게 단원들 다 보는 데서 둘이서 회의를 해야 하나? Saat Sung Jin tertidur, dia menatap cermin dan mengetuknya. Esoknya dia bertemu dengan Miju dan bercerita tentang Sung Jin dan merasa bahwa Sung Jin tidak menyukainya. Dan ternyata mereka punya hubungan yang spesial di masa lalu dan itu terjadi di ruangan rahasia di rumah itu. Lalu mereka datang ke rumah dan mengeluarkan kunci ruangan rahasia itu. Dia pun bilang ingin menguji Sung Jin dan melihat apa yang dia lakukan kalau dirinya tidak ada. Mereka menggeser pintu dari ruangan rahasia dan cerita pun flashback mereka berdua. Terlihat bahwa Suyun adalah bosnya dan Miju harus ikut apa perintahnya. Dan saat ini terlihat cuplikan video yang dibuat Suyun untuk Sung Jin yang di awal film tadi. Dan saat video itu dibuat, ada Miju di sampingnya. Dan mereka bersiap untuk masuk ke ruangan itu selama 3 hari. Saat itu dia melihat cermin dan ternyata cermin itu satu arah dan tembus ke dalam rumah. Jadi Suyun yang berada di ruangan itu bisa melihat Miju dan bisa mendengarnya. Tapi Miju tidak bisa melihat dan mendengarnya, lalu Miju pun pamit pergi. 그래. Tak lama Sung Jin tiba dan melihat pesan video itu dan Suyun melihat semua hal itu. Waktu berlalu, dia selalu memperhatikan Sung Jin. Dia senang melihat Sung Jin sedih karena kehilangannya, lalu dia memutuskan untuk keluar karena tidak tega melihatnya. Namun ternyata pintunya tidak bisa dibuka dengan kunci itu. Dia yang putus asa memanggilnya dari balik cermin. Namun Sung Jin tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dia pun berusaha namun hasilnya nihil dan dia pun terjebak di sana.
나 여기 있어. Dia membuka kotak yang ada di sana dan ternyata ada mie instan yang bisa dia makan dan ada air keran untuk dia minum. Namun saat itu dia melihat Miju, dia pun seperti mendapatkan harapan untuk keluar, tapi tiba-tiba Miju berkata dengan senyuman. Dan dia bilang bahwa dia sudah mengganti kunci kamar rahasia itu. Melihat air wastafel bergerak sendiri, Miju tahu kalau Suyeon sedang melihatnya. Dan terlihat adegan teman tapi mesra antara Sungjin dan Miju. Itu semua terlihat dengan jelas oleh Suyeon. Dia hanya bisa marah dan menangis seakan tidak percaya apa yang dia lihat. 7 bulan yang lalu terlihat Miju sedang merenovasi rumah dan mengirim pesan kepada seseorang bahwa dia merindukannya. Dia pun berjalan dengan gurunya dan beliau juga tahu mengenai ruangan rahasia Suyeon dan Miju. Ruangan itu sebenarnya dibuat oleh ayah si guru pada zaman penjajahan dulu untuk berlindung. Pada masa itu terlihat Suyeon sedang memborgol kaki Miju dan ternyata mereka memiliki hubungannya spesial, alias lagi bete. 안 부러질 건데. Beberapa waktu kemudian, dia berbicara dengan Suyeon di telepon dan dia bilang akan pulang ke Seoul dengan seorang pria dan menikah dengannya. Mendengar hal itu, Miju seperti dikhianati. Dia pun bersedih dan bilang bagaimana dengan nasibnya. Tapi Suyeon tidak peduli sama sekali dan menganggap Miju hanya sebagai alatnya saja. 네가 예민한지 어딜 만지면 좋아하는지 아는 내 도구야. 나는 네 도구고. 우리 서로 그거 알고 있었잖아. Jadi sebenarnya rumah ini rencananya untuk mereka berdua, tapi Suyeon mengkhianatinya dan lebih memilih Sungjin. Di masa sekarang, dia melihat Miju. Di satu sisi, Suyeon menyesal dan meminta maaf dan juga ingin keluar. Di satu sisi, Miju yang masih sakit hati masih ingin membalas perbuatannya. Tak terima dengan perkataan Miju, Suyeon memutar keran air di mana itu adalah adegan saat Sungjin sedang udut. Besoknya Sungjin memanggil tukang pipa dan si tukang bilang untuk membongkar semua ubinnya untuk memperbaiki airnya. Sementara di dalam, Suyeon memanggil-manggil, si tukang sempat sadar akan hal itu, tapi Sungjin tidak sadar akan hal itu. Saat bertemu pimpinan, mereka merasa aneh dengan kepergian Suyeon dan memutuskan melaporkan kepada polisi. 혹시 지금 저 의심하십니까? Dan polisi pun datang ke sana, sementara di dalam sana Suyeon yang masih hidup sedang makan. Hari demi hari berlalu. Dia makin tersiksa sedangkan mereka semakin dekat. Besoknya mereka melihat videonya Suyeon dan di sana terlihat tangan orang lain dan Sungjin yang sadar bahwa itu adalah tangannya Miju. Ya dong sadar, kan udah sering ACG boy bareng kan opa. Saat di rumah Miju, Sungjin sengaja membuka HP-nya dan melihat wallpaper HP-nya yaitu fotonya dan Suyeon. Dan Sungjin menceritakan semuanya, Miju pun tidak mengelak. Dia mengakuinya, Sungjin kecewa karena selama ini dia dibohongi. Dan dia bilang bahwa semuanya itu adalah atas perintah Suyeon yang memintanya untuk melarikan diri. Dia bertanya di mana keberadaan Suyeon, dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Kembali ke rumah dan dia mencoba memberi sinyal keberadaannya. Sungjin yang tersadar bilang dan dia memutar keran dan airnya menyala. Dia melihat cermin dan mengetuknya. Dia mulai menyadari bahwa Suyeon berada di sini selama ini. Saat akan memecahkan cermin, dia tersadar bahwa apa yang terjadi di antara dia dan Miju, Suyeon sudah mengetahuinya. Lalu Sungjin pergi dan meninggalkan Suyeon yang menangis. Esoknya Miju menjelaskan semuanya karena dia sudah dimanfaatkan dan juga dicampakkan. Namun dia bilang bahwa Suyeon masuk sendiri ke dalam dan terjadi kesalahan dia terkunci. Sungjin memintanya untuk mengeluarkan Suyeon, namun karena masih sakit hati dia menolaknya. Saat sedang galau, Suyeon mendengar semuanya dari dalam. Saat itu dia berbicara dengan pimpinan dan ternyata juga dia adalah ibunya Suyeon. Dan dia memberikan pekerjaan ini karena kamu adalah tunangannya. Namun saat itu ada pesan dari HP Suyeon kepada mereka. Dan mereka pun merasa takut dan mulai berdebat. 아닌 거잖아. 성진 씨는 그렇죠. Dan pengirim pesan itu adalah ibunya Suyeon untuk mendapatkan reaksi mereka berdua. Singkat cerita, Miju membuka pintu ruangan rahasia. Mereka menemukan Suyeon yang lemah, letih, lesu, dan lunglai. Namun ternyata dia hanya pura-pura dan langsung baiwan dengan Miju. Saat Miju mengajaknya keluar, Sungjin mendorongnya dan mengajak Suyeon keluar sementara Miju terkapar di dalam. Sungjin berniat akan melaporkannya, namun Suyeon bilang itu tidak perlu karena dia hanya lapar dan ingin mandi. Keadaan sekarang terbalik. Beberapa waktu berlalu, di tepi danau terlihat Suyeon dan gurunya. Dan terlihat dia akan mendorong gurunya karena selain Sungjin dan Miju, hanya gurunya yang tahu hubungannya dengan dirinya dengan ruangan rahasia mereka. Setelah itu, Suyeon yang masih tertidur, Sungjin akan pergi bermain golf seperti tidak terjadi apa-apa.
Mereka melanjutkan hidup seperti biasa. Dan dia membuka pintu ruangan rahasia yang terlihat Miju yang sudah cantik dengan kaki yang terborgol. Di sana sudah lengkap dengan kebutuhan hidup Miju. Suyun memberi perintah dan Miju mengiyahkan. Dan film pun tamat. Intinya jangan jahat. Udah itu aja deh. Thanks for watching and see you again tomorrow. Bye.